Mari kita membaca nama Vandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukihotu Namo Buddhaya. Teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya dalam acara ini. Sungguh berbahagia kali ini kita dapat bertemu kembali dengan Pak Karim yang selama ini sangat mendukung Perbudi sehingga bisa bernamaskara, menghormat dan berdana kepada biku-biku senior dari Thailand di P1 Indofood. Ini sangat berkah karena kalau kita punya uang pun ke Thailand, belum tentu bisa bertemu dengan bante-bante tersebut. Dulu sampai diakomodasi kita bisa bertemu dengan kita, itu sungguh suatu berkah bisa berkenalan dengan Pak Karim. Pak Karim lahir 55 tahun yang lalu di kota ujung Pulau Sumatera, yaitu kota Banda Aceh. Merupakan anak sulung dari 3 saudara. Menyelesaikan pendidikan terakhir di UI di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin tahun Januari 90. Sejak 2007 mulai aktif mengunjungi wihara di Thailand dan mengunjungi guru-guru besar di sana. Sejak sekitar 10 tahun yang lalu, membentuk komunitas Buddhis yang bernama Buddha Metta Kemapato atau lebih dikenal dengan nama BMK, dan memiliki cetia pribadi di kediamannya di daerah Puri Indah. Adapun kegiatan utama BMK adalah mengundang Lompo dan Acan dari Thailand ke Indonesia untuk mengajarkan Dhamma dan meditasi sekaligus memberikan kesempatan kepada teman-teman Buddhis untuk bertemu dan bernamaskara kepada para Lompo dan Acan. Karena tidak semua umat Buddha mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke Thailand untuk menemui guru-guru besar ini. BMK juga aktif melakukan Dhammayatra ke Thailand, India, Nepal, dan Bhutan. Tuntunan hidupnya, sesuatu yang kelihatan baik belum tentu baik. Demikian juga sesuatu yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Dengan menurunkan harapan kita 50%, otomatis penderitaan akan berkurang 50%. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan pada kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi ketika kita berhasil melepaskan apa yang kita inginkan. Mari kita dengarkan penjelasannya mengenai function. Sudah benarkah praktek kita selama ini? Benarkah pemahaman kita selama ini? Pengetahuan dan pengalaman Pak Karim yang banyak bertemu dengan para bijaksana akan membantu kita memahami semuanya. Kepada Pak Karim, kami persilahkan. Ya, Namo Silakan, Pak Buddhaya, Karim. Sotihotu kepada semua Ya. teman-teman Kalyanamita semua. Ya, terima kasih juga ke Bu Santi atas anumodana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesempatan untuk berdana dhamma buat saya adalah suatu dana yang tertinggi. Ya, walaupun pengetahuan saya masih terbatas sekali. Jadi pada siang ini kita akan membahas satu topik yang sudah usang sekali, yaitu praktek function. Ya, mungkin pada bertanya, loh kalau sudah usang kenapa masih dibahas? Yalah, saya yakin yang pada mengikuti acara hari siang ini, saya yakin semua mungkin pernah dengar atau malah sering ikut dalam praktek function tersebut. Tapi marilah pada siang ini kita mencoba mengkaji apakah yang sudah kita lakukan selama ini adalah sesuatu yang sudah tepat dan bijaksana. Saya tidak ingin mengatakan salah, karena tidak ada yang salah, cuma ada yang kurang tepat atau kurang bijaksana. Ya, baiklah, kita mulai dulu dengan definisi dan arti dari apa itu function. Ya, function atau juga dalam istilah lain ada yang memberikan nama chosen. Ya, function itu merupakan suatu praktek cinta kasih. Ya, praktek cinta kasih yang sering kita praktekkan oleh umat-umat Buddha dari beberapa macam tradisi. Ya,
yaitu dengan cara melepaskan makhluk hidup. Ya, melepaskan makhluk hidup. Jadi banyak tradisi. Jadi maaf kalau misalnya pembahasan kita pada pagi ini dirasa ada sebagian, karena masih ada saya temuin pro dan kontra. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik ya orang lain yang berpraktek function yang menurut pandangan saya masih kurang tepat. Oke. Jadi kembali praktek function adalah latihan kita untuk mengembangkan cinta kasih meta kita terhadap makhluk-makhluk yang lain. Oke. Jadi mari kita kaji. Jadi di sini kita melihat, saya sering menemukan orang melepas burung, ya, melepas ikan, melepas mungkin kura-kura, labi-labi, ya, atau segala macam makhluk hidup. Jadi tadi function itu adalah latihan untuk mengembangkan cita kasih, dan kalau kita lihat itu masuk kategori abaya dana. Abaya dana itu adalah dana untuk melepaskan suatu makhluk atau makhluk lain dari rasa takut, melepaskan makhluk lain dari ancaman bahaya. Ya, jadi itu kategori abaya dana. Jadi dengan mengacu kepada sana, mari kita lihat, kita evaluasi apakah function kita sudah tepat dan benar. Oke, kita lihat pertama adalah function dari yang burung. Jadi kalau kita cuma melihat, kita beli burung, kita lepas burung itu terkurung dalam sangkar, ya kan, menderita di situ, gerombolan burung di situ, malah ada yang sampai karena padatnya burung di situ, ada yang sampai mati, terinjak-injak temannya, terus kita lepaskan. Dari sudut pandang itu, function kita sudah benar. Ya, karena kita melepaskan burung tersebut yang menderita di dalam sarang yang dijejelin banyak burung, sempit sampai ada yang mati, mungkin kurang makan, kurang minum, dia bisa bebas, dia bisa berbahagia karena mendapatkan kebebasan ke alam, bebas lagi. Tapi coba kita renungkan prosesnya. Sebelum burung itu kita beli, tadinya burungnya itu ada di mana? Tadinya burung itu ada di alam bebas, ya kan? Nah, karena ada memenuhi niat umat Buddha untuk latihan, untuk mengembangkan meta cinta kasih, karena adanya demand, permintaan, tentu dari pedagang itu harus mencari supply. Nah, untuk bisa menyuplai bagaimana caranya? Ya dia tangkaplah burung-burung yang tadinya di alam bebas. Ya kan? Yang tadinya bebas terbang, ditangkap untuk memenuhi keinginan umat Buddha untuk melakukan function. Makanya saya mengatakan ini yang kurang bijaksana. Saya tidak mengatakan prakteknya sudah benar. Karena adanya burung yang terperangkap di sangkar yang sempit, yang menderita di dalam sangkar, terus kita beli, kita lepaskan, prakteknya sendiri sudah benar. Tetapi secara tidak kita sadari, dari praktek inilah yang membawakan kepada sesungguhnya penderitaan si burung ini. Coba kalau tidak ada yang beli burung untuk function, tentu si pedagang itu tidak akan menangkap burung-burung itu. Dia akan biarkan burung itu bebas. Cuma karena adanya demand, adanya permintaan, tentu terjadilah penangkapan terhadap burung itu. Itu yang saya selalu katakan kepada teman-teman, kalau mau function itu jangan function burung. Gitu loh.
Kecuali kalau burung itu benar-benar memang seperti yang saya alami 2 kali di rumah saya, ada anak burung yang jatuh. Jadi sama saya suruh pembantu ambil, kita kasih minum, kita kasih makan. Tapi kita tidak masukin ke dalam sangkar, tapi cuma satu kotak yang terbuka. Gitu loh. Nah, kita rawat sampai 1-2 hari kemudian setelah dia sehat kembali, dia terbang lagi. Nah, kalau itu oke. Karena memang kita menyelamatkan. Nah, terus function juga seperti ikan. Kalau function ikan apakah tepat? Ya tepat. Tapi kita lihat lagi cara kita apakah bijaksana atau enggak. Karena saya lihat, kan sering ada organisasi-organisasi tertentu melakukan kegiatan function. Sehingga banyak teman-teman kalian Amita yang ikut berdana function. Jadi karena dana yang terkumpul banyak, tentu dia harus mencari ikan yang banyak. Nah, bagaimana bisa mendapatkan ikan yang banyak? Yaitu dia mesen dari tukang jual ikan. Nah, ini yang saya rasa kurang tepat. Nggak salah sih, kurang tepat. Jadi akhirnya ikannya ditangkap, dikasih ke kita untuk function. Ya, nah kalau mau yang lakukan, pergilah ke pasar. Di pasar itu yang ada berapa ya kita beli semua. Ada 2 kilo kita 2 kilo, ada 5 kilo kita beli 5 kilo. Karena kalau tidak kita beli, bagaimana nasib dari ikan tersebut? Ikan tersebut pasti akan masuk ke penggorengan. Tapi dengan kita beli, akhirnya ikan itu bisa terselamatkan. Gitu loh. Ya kan? Itu function yang benar. Tapi apakah itu juga pasti 100% benar? Belum tentu. Nah, ikan ini kita lepas di mana? Ikan ini kalau kita lepaskan misalnya ke kolam ikan yang mana orang mancing, ya salah lagi kita. Atau kita lepas ke tempat-tempat yang memang orang banyak mancing ikan di situ, kita salah juga. Atau kita lepaskan ke habitat yang tidak tepat, tidak untuk dia, juga salah. Misalnya Anda lepaskan kura-kura di tempat yang tidak tepat, dia tidak bisa dapat makan. Dia mati akhirnya, dia menderita di situ, nggak dapat makanan. Itu juga nggak tepat. Terus kalau kita function juga dalam jumlah yang terlalu banyak, terlalu besar, sehingga merusak ekosistem dari tempat di mana kita lepaskan makhluk tersebut, juga jadinya nggak tepat. Ya kan? Jadi untuk function ini kita perlu adanya kebijaksanaan. Kita perlu bijaksana sehingga function kita benar-benar bermanfaat. Terus saya juga ada melihat kita tingkatan function itu ada juga beberapa tingkat. Nah, kembali lagi tingkatan itu kita lihat dari apa? Dari motivasi kita itu function itu apa? Kita mau function itu karena apa? Jadi banyak yang saya temuin, saya mau function karena saya sakit. Saya ingin melepaskan makhluk biar penyakit saya sembuh. Itu saya mau lepas burung biar penyakit saya sembuh, biar saya panjang umur. Apakah salah? Enggak salah sih. Saya tidak mengatakan itu salah. Itu baik. Tapi alangkah baiknya kalau kita function, enggak nunggu kita sakit dulu. Tapi kita jadikan satu kebiasaan karena itu latihan untuk mengembangkan cita kasih. Jadi kita function bukan karena kita mencari kesehatan, bukan mencari panjang umur. Tapi benar-benar kita function itu karena rasa meta kita, cinta kasih kita terhadap makhluk tersebut. Nah, itulah function yang lebih tinggi. Jadi kita function tidak mencari
kesehatan, mencari panjang umur, tapi karena kita memang ingin praktek praktek cinta kasih, mengembangkan cinta kasih kita. Makanya kita lakukan function. Jadi sama ibaratnya seperti kita olahraga, kita makanan yang sehat dan bergizi. Untuk apa? Untuk kita sehat. Apakah kita nunggu kita sakit dulu baru kita mau olahraga? Apakah tunggu kita sakit dulu baru kita mau makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat? Kan tentu tidak. Jadi kita akan lakukan justru pada saat kita masih sehat. Demikian juga dengan function. Jangan tunggu kita sakit dulu, baru kita function. Wah, saya function, biar penyakit saya sembuh. Biar saya function, biar saya ketemu dokter yang tepat yang bisa mengobati penyakit saya. Saya function, biar saya diberikan umur yang lebih panjang. Nah, kalau punya pemikiran seperti itu, ya itu saya merasa kurang tepat. Lebih baik kalau mau function, latihanlah pada saat kita sekarang ini. Masih sehat, kita lakukan function. Ya kan? Nggak usah mikirin, kita dapat umur panjang, kita dapat kesehatan. Toh, karma yang akan bekerja. Ya kan? Jadi kita nggak usah mikirin itu. Jadi, terus praktek function itu apakah cuma sebatas melepaskan makhluk? Jawabannya tidak, karena praktek function itu kan praktek cinta kasih, nggak mesti sebatas melepaskan makhluk. Nah, pada bulan Juli yang lalu, di mana masa-masa puncaknya COVID, saya dihubungi Acan Cagino. Beliau WA ke saya, Karim, saat ini saat yang tepat buat kamu melakukan dana. Kamu tidak perlu susah-susah mencari mau berdana kemana. Sekarang semua ada di depan mata kamu. Banyak orang yang kena COVID, yang kesulitan dapat obat, kesulitan oksigen. Berdanalah semampu kamu. Inilah kesempatan yang terbaik buat kamu untuk berdana. Nah, jadi saat itu saya, makanya ada kalau yang terima belaswa saya kan juga ada di sharing sama Acan Cagino mengenai jeruk begu. Makanya saya cari di mana dapat jeruk begu. Akhirnya saya, siapa yang butuh jeruk begu untuk yang COVID, saya siap kirim. Nah, jadi itu termasuk salah satu praktek dari function. Itu function terhadap kita melepaskan manusia yang mana tingkatannya lebih tinggi dari binatang, ya, untuk terlepas dari penderitaan dia berupa sakit COVID ataupun ancaman kematian, karena waktu itu setiap minggu hampir saya menerima berita duka. Saya aja di bulan Juli itu hampir 5 orang teman, 3 orangnya teman baik banget yang meninggal karena COVID. Jadi itu kesempatan kita untuk latihan function sebenarnya saat itu. Jadi kalau teman-teman di sini, Bapak Ibu yang sekalian Namita, kalau punya kesempatan menemui ada orang yang sakit tidak mampu, bantu. Kita berikan obat, kita berikan uang untuk berobat ke sakit. Dan juga yang paling penting adalah yang perlu diingat, jangan rajin function binatang, sementara misalnya orang tua kita sakit, kita tidak peduli. Ya, orang tua kita sakit, kita pura-pura tidak tahu karena kita nggak tinggal satu rumah, padahal kita tahu orang tua kita sakit. Nah, itulah kesempatan kita sebagai anak ini untuk praktek cinta kasih, praktek function. Ya kan? Orang tua kita bawa ke rumah sakit, kita rawat, kita cari dokter yang terbaik agar beliau segera sembuh. Nah, itu praktek function. Itu yang terdekat. Jadi nggak perlu sampai kita cari-cari beli binatang, beli ikan, beli burung, beli apa untuk kita function. Sementara yang terdekat yang di kita yang perlu kita function, yang perlu kita latihan buat kita untuk kembangkan cinta kasih, kita tidak lakukan, percuma, kalau saya katakan. Jadilah mulailah dari lingkungan yang terdekat dari kita. Dari
dari keluarga kita, ya kan, memang kalau ada yang tidak mampu, kalau sakit, bantu kita, ya kan, itu function, ya kan. Nah, baru sekeliling kita, teman kita, tetangga kita, kalau memang dia tidak mampu, kita bantu, ya kan, function. Seperti saya nggak pernah umbar-umbar, cuma karena kita bicara function kali ini, saya beberapa bulan yang lalu dikontak sama adik ipar istri saya, katakan di salah satu panti asuhan tersebut ada satu anak umurnya sekitar 7-8 tahun ya, kakinya tumbuh tumor, sakit, nggak bisa jalan. Langsung saya bilang, udah, sekarang kamu, saya kontak teman saya, kebetulan saya punya channel cukup kuat di Medan. Dia kontak, saya bilang coba kontak ini, ibu ini, dia bisa bantu atur segalanya, nanti biayanya saya yang tanggung. Gitu loh. Nah, kalau kamu mau ikutan, terserah mau ikut berapa, sisanya saya tanggung. Akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Murni Teguh, diperiksa, ternyata memang ada tumor yang tumbuh, dilakukan operasi, nah, dan sekarang anak tersebut sudah bisa berlari-lari. Itu suatu kebahagiaan buat kita melihat itu. Nah, itu kan function, karena kita melepaskan anak tersebut dari penderitaan. Nah, kebetulan ini manusia, tingkatannya lebih tinggi dari hewan. Nah, itu function seperti itu akan memberikan manfaat yang lebih buat kita, ya. Jadi kalau kita dari segi manfaat ya, kita melihat kalau itu latihan function, itu latihan cinta kasih itu tertinggi paling baik kalau kita tidak melihat manfaat apa yang kita dapat. Tapi kalau kita melihat manfaat semakin tinggi daripada tingkatan makhluk yang kita lepas, tentu manfaatnya akan makin besar. Misalnya kalau kita lepas ikan dengan kita lepas sapi, dalam pandangan saya melepas sapi tingkatannya lebih tinggi. Saya pernah melepas sapi. Nah, mungkin di Indonesia belum ada, hampir nggak ada mungkin sedikit sekali yang bisa melepas sapi. Saya melepas sapi di Thailand. Jadi waktu itu saya pesan kepada muridnya Lumpo Pusik, tolong beliin saya sapi di Rumah Jagal. Jadi sapi yang sudah mau dipotong itu, tolong beliin saya. Waktu itu anak saya ikut, Pak, saya dana 1 ekor. Terus ada teman satu juga, Pak Karim, saya ikut dana 1 ekor. Oke, akhirnya saya beli 3 ekor sapi. 3 ekor dari rumah potong. Jadi bukan dari peternakan sapi, enggak, dari rumah potong. Jadi sapi itu sudah mau dipotong. Saya beli, saya lepaskan di wihara Lumpo Pusik di Tiger Temple. Nah, itu suatu function yang besar juga, tapi nggak mudah untuk kita jalankan. Tapi nggak usah sampai lepas sapi lah, saya bilang. Cobalah Anda kalau mau latihan function, cobalah dari sekeliling kita, siapa yang butuh bantuan kita karena sakit, ya kan, untuk pengobatan, ataupun dia punya penderitaan yang lain. Nah, ada juga terakhir ini mungkin beredar video yang cukup viral, salah seorang bikuni di Taiwan yang mengatakan function. Function yang terbesar itu apa? Nah, pada saat kita disakitin orang lain, pada saat kita orang tersebut berbuat kesalahan terhadap kita, tetapi kita masih bisa memaafkan dia. Dengan memaafkan dia artinya kita memaafkan diri kita sendiri. Sehingga tidak timbul dendam, benci terhadap orang tersebut. Dengan sendirinya kita melepaskan diri kita dari penderitaan. Kalau saya pikir-pikir, benar juga ya. Kalau misalnya orang tersebut berbuat salah, orang itu mati saya, terus saya dendam, saya benci, saya marah, akhirnya ini kan membawa penderitaan buat saya sendiri. Jadi selama ini kita function, kita fokus melepaskan penderitaan ke orang lain, sementara kita tidak bisa melepaskan penderitaan kita sendiri.
Justru latihan terbaik, latihan yang tertinggi adalah pada saat kita bisa melatih, melepaskan penderitaan kita sendiri. Nah, itulah function yang tertinggi dan terbesar menurut Bhikkhuni tersebut, yaitu saat kita bisa memaafkan orang lain, sekaligus kita memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kemarahan, bisa melepaskan diri kita dari kebencian, sehingga kita tidak terjebak kepada penderitaan. Nah, itu function yang sangat besar. Saya pikir memang betul. Karena saya teringat salah satu ceramah dari Acan Cagino. Acan Cagino pernah berkata begini, kita berdana makan kepada 100 ekor anjing. Itu termasuk perbuatan baik. Itu berdana makan. Tapi tidak akan sebanding memberikan makan kepada 100 ekor anjing dibandingkan kita memberi makan kepada 1 orang jahat. Demikian juga kita memberi makan kepada 100 orang jahat tidak sebanding dengan kita memberi makan kepada 1 orang yang memegang sila. Memberi makan kepada 100 orang yang memegang sila tidak sebanding dengan kita memberi makan kepada seorang samana. Memberi makan kepada 100 orang samana tidak sebanding dengan kita memberi kepada seorang yang sudah mencapai Sotapanna. Demikian juga demikian seterusnya sampai tingkat arahat, sampai Buddha. Dan terakhir beliau mengatakan bahwa memberi makan kepada Buddha akan lebih baik kalau kita sendiri bisa melatih diri. Jadi kalau kita sendiri melatih diri, itu tingkatannya yang paling tinggi, gitu loh. Jadi ini sudah jam berapa? Ini ada tanya jawab nggak kira-kira? Kalau misalkan ceramah yang disampaikan udah selesai, kita ada tanya jawab. Tapi kalau nggak ada, lanjut aja, nggak apa-apa. Masih waktunya masih lama. Ya, oke. Jadi apa namanya? Kembali lagi dengan ini kita mencoba kalau kita mau berdana, kita mau function, selalu harus dilandaskan dengan kebijaksanaan. Sehingga dana dan function kita itu benar-benar memberikan manfaat yang paling baik. Karena kalau kita berdana, kalau kita function tanpa dilandasi dengan kebijaksanaan, dana kita itu agak tercemar, agak kurang baik. Saya tidak mengatakan tidak memberikan hasil, tetap memberikan hasil, tapi tidak memberikan hasil yang paling baik dan paling maksimal. Dan setiap kita berdana, kita function juga, ingatlah ini cuma semacam latihan. Jadi jangan dijadikan semacam objek jual beli. Oke, saya mau function, tapi nanti mudah-mudahan rezeki saya banyak setelah function. Kalaupun misalnya ternyata function kita, ternyata setelah function kita merasa, setelah saya function ternyata saya kok rezekinya baik ya, kok kayaknya saya lebih sehat. Ya, oke, bagus. Tapi jangan itu menjadikan semacam kemelekatan kita. Wah, saya mau function karena saya pengen saya rezeki baik. Sekarang lagi rezekinya jelek. Jadi dia cuma function pada saat rezekinya jelek, dia function. Tapi kalau semua baik-baik, mungkin dia lupa jadi function gitu loh. Jadi semakin saya bilang praktek function itu sebenarnya luas sekali, tidak harus sebatas kepada kita melepaskan makhluk hidup. Kita bisa function dalam keseharian kita, ya kan? Apapun yang kita temukan, misalnya di jalan ketemu orang sakit, kita kasih duit, kita kasih obat, ya kan? Ketemu orang susah, kita bantu, itu termasuk function. Ya, pokoknya yang segala sesuatu yang berupa cinta kasih, praktek cinta kasih, praktek yang mengembangkan cinta kasih, itu nantinya mengacu kepada function. Walaupun artian function sesungguhnya adalah kita melepaskan makhluk hidup dari ancaman kematian, dari ancaman rasa takut, dari penderitaan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam sehari-hari yang
yang bersifat mengembangkan cinta kasih itu berupa praktek function. Jadi jangan semua jadinya berlomba-lomba rame-rame. Function baik semua lomba-lomba rame-rame beli ikan. Jadi akhirnya di pasar pik, pasar Karang, pasar Dutamas, ikan pada hilang semua. Jadi ibu-ibu yang mau beli ikan buat bikin pecel lele nggak ada ikan jadi ngomel, marah. Ini umat Buddha kurang ajar nih. Gara-gara umat Buddha mau function saya hari ini nggak bisa bikin pecel lele. Jadi kita jadi ya jangan sampai ya, nggak seperti itu juga ya. Jadi artinya ya kita function itu ya sehari-hari aja kita ketemu seperti saya bilang lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita dulu. Ya, yang paling bagus kalau sudah kita bisa function kemarahan kita, kita sudah bisa function kebencian kita, bisa kita function rasa iri dan jujur saya masih belum bisa. Walaupun saya ngomong begini, saya masih belum bisa, saya masih latihan. Saya merasa sendiri masih jauh kadang. Tapi saya melihat dari hari ke hari, saya melihat adanya kemajuan. Saya tidak mengharapkan saya langsung bisa lepas dari kebencian, bisa lepas dari kemarahan. Tidak. Saya masih marah, ya kan? Cuman biasanya kalau contoh saya orangnya nggak bisa lihat orang kerjanya lambat. Jadi kalau lambat saya langsung marah. Tapi sekarang saya agak, udahlah. Sedikit lebih sedikit saya mulai untuk bisa mengontrol, ya kan? Ya kita semua juga begitu. Jadi kita harus punya usaha. Memang nggak mudah. Itu latihan yang paling sulit. Jadi kalau kita sudah bisa function, bisa melepaskan kekotoran batin kita, nah itulah function yang paling tinggi, yang paling besar yang sudah kita lakukan, gitu loh. Jadi beranjak dari yang kecil dulu. Function makhluk hidup, ya kan? Kita kembangkan cinta kasih. Kalau cinta kasih kita sudah besar, kita kan nggak mungkin marah sama orang lagi, betul nggak? Ya dong? Kalau latihan kita udah bagus, kita udah function, dan kita lama-lama timbul meta cinta kasih kita. Udahlah kita jadi udahlah mungkin dia lagi nggak fokus, mungkin dia lagi ada masalah sehingga dia kerjanya masih kurang baik. Jadi kita nggak langsung marah, gitu loh. Nah larinya ke sana. Efeknya ke sana dari latihan function tersebut. Jadi akhirnya lama-lama justru kita bisa function, bisa melepaskan kemarahan kita, bisa melepaskan semua kekotoran batin kita, beranjak dari latihan function yang baik. Nah, tapi kembali lagi, latihan function yang baik itu sebaiknya dilakukan rutin. Dan nggak rutin dalam arti saya nggak suruh kita setiap hari harus lepas ikan, setiap hari harus lepas burung, ya kan? Enggak harus seperti itu. Dan kita temuin aja sehari-hari, misalnya ya seperti saya katakan, ya kan? Kalau di jalanan, saya selalu di mobil saya siapkan susu. Saya nggak pernah mau kasih. Sering ketemu anak-anak di pinggir jalan lampu merah minta uang kan? Saya nggak pernah mau kasih uang. Saya kasih susu. Saya kasih makanan, roti. Saya siapkan gitu loh. Ya kan, jadi kalau pas ke supermarket susu habis saya beli susu, ya kan, berapa kotak di situ pas ketemu saya kasih susu, ya kan itu latihan cinta kasih, ya kan. Mungkin si anak itu kurang gizi, ya kan, kalau kita kasih uang mungkin uangnya nanti ada yang koordinatornya ambil, tapi kalau kita kasih susu kan dia minum. Nah bagi saya itu termasuk langsung melepaskan makhluk hidup, itu melepaskan makhluk yang terancam kematian, tapi itu termasuk function dari mengembangkan cinta kasih. Jadi lebih mengarah kepada pengembangan meta kita, cinta kasih kita kepada makhluk lain. Jadi saya kasih susu, nggak pernah. Jangan pernah kasih uang, karena kasih uang anak itu nggak dapat, dapatnya nggak seberapa, ya. Nanti yang dapat koordinatornya. Jadi kita kasih susu dia minum. Mereka senang banget dikasih susu. Pengalaman saya senang banget mereka kita kasih susu, ya kan, sampai dia dapat susu, dia kasih tahu teman, susu di sana ada susu, jadi yang lain pada datang, ya saya bagi satu orang satu ya saya bilang, no. Jadi senang kita juga senang melihat mereka senang gitu loh,
Padahal ya nggak seberapa, satu kotak susu berapa sih? 4.000, 5.000, daripada kita kasih 5.000, ya kan? Lebih baik saya kasih susu. Ya, jadi sekarang jam masih ada 20 menit, mungkin sementara saya cukupkan dulu segini, karena saya yakin function ini semua sudah pada ngerti, sudah pada paham, dan yakin umat Buddha sudah sering melakukan function. Malah non-Budi saja sendiri banyak yang tahu function, dan mungkin juga ada yang ikut function bagi yang non-Buddhis. Ya, jadi cuman di sini saya mencoba untuk meluruskan dan biar teman-teman bisa melakukan praktek function itu dengan lebih bijaksana. Ya, jadi maaf, tidak bermaksud untuk mengkritisi ke orang lain yang fungsinya yang memang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya ungkapkan hari ini. Tapi kalau memang apa yang saya sharing pada hari ini dianggap baik, bisa diterima, silakan untuk diterapkan. Tapi kalau bagi yang merasa tidak sependapat dengan saya, nggak apa-apa, monggo silakan teruskan dengan cara Anda. Ya kan, di sini saya cuma sekedar untuk sharing dari sudut pandang saya. Semoga dengan sharing ini kita semua bisa melakukan praktek function ini dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana, dan kita lebih memahami arti daripada function tersebut. Demikian saya cukupkan. Terima kasih. Anumodana. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Karim, sungguh luar biasa. Benar-benar ada sesuatu yang membuktikan bahwa Dhamma itu sangat dekat, benar kata-kata berada sangat dekat, dapat untuk dibuktikan, datang dan buktikan. Sebab yang tadi Pak Karim bilang, Sang Buddha berdana kepada seorang Sang Buddha, nilainya lebih besar lagi kalau kita melatih diri menjadi Buddha. Jadi seolah-olah jadi itu berada sangat dekat sekali, sebab kita mau berdana ke orang lain, padahal kalau kita melatih diri sendiri itu udah paling tinggi. Betul. Dan berdana kepada orang lain itu melatih melepas. Berarti seolah-olah ini muka keluar, tapi akhirnya jatuh-jatuh ke dalam kita, gimana cara melepas keangkuhan, melepas iri, melepas ego, melepas kemarahan, itu sangat susah, tapi nilainya patut untuk diperjuangkan untuk pelepasan kita juga, kebahagiaan kita juga. Seolah-olah jadi Sang Buddha, soalnya kalau saya nangkap seperti ini, kalau kamu melatih diri menjadi lebih baik, bermeditasilah atau berdana, bersila, menjaga sila, dan lain-lain, nilainya lebih tinggi daripada hanya sekedar function yang berapa ribu orang hanya melepas uang, ya melepas dana. Sedangkan ini melepas yang lebih tinggi lagi, benar-benar kayaknya sesuatu yang hebat sekali ya. Ya betul. Maksudnya betul. Makanya tidak juga, pernah terpikir. Ya makanya kenapa justru kan selama ini sebelumnya kan saya begitu aktif undang Lumpo. Ya maksud saya memang waktu itu biar saya semacam praktek cinta kasih saya, karena saya melihat di Indonesia kan teman-teman mungkin banyak yang tidak punya kesempatan. Yang saya undang itu tentu bukan biku asal-asalan, tapi tentu biku dengan latihan yang bagus. Sehingga saya berharap teman-teman punya kesempatan untuk berdana, mendapatkan manfaat yang paling tinggi dari dana tersebut. Tapi akhirnya terakhir saya ini berpikir, kalau saya melakukan terus begitu, kapan kesempatan saya sendiri untuk melatih? Jadi mungkin ke depannya kegiatan untuk mengundang Lumpo itu mungkin saya akan kurangi. Tapi mungkin saya sendiri yang akan banyak berlatih. Jadi apalagi sejak setelah saya menjadi biku sementara di Biku Hutan, ada sesuatu perasaan yang luar biasa yang sekarang hilang dari saya. Dan masih saya cari, yang cuma bisa saya dapat dengan cara saya melepas dan melatih. Benar, kalau bagi yang belum pernah melakukan menjadi latihan sebagai biku sementara, cobalah, lakukanlah. Anda akan merasakan satu perasaan yang luar biasa,
yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Makanya pada saat saya Kebahagiaan melepas. pada saat lepas jubah itu air mata saya bercucuran luar biasa bercucuran. Sayang tidak ada yang mendokumentasi ya kan? Tidak ada yang mendokumentasi. Karena pada saat itu ada dua perasaan yang saling berlawanan, yang luar biasa besar yang berlawanan. Satu adalah perasaan gembira, di mana saya akan bertemu kembali dengan keluarga saya. Saya bisa hidup kembali sebagai umat biasa lagi, seperti biasa lagi. Saya pokoknya bisa makan sehari 3 kali lagi. Saya mau apa juga bisa, ya kan? Nah, tapi di sisi lain ada suatu perasaan yang berlawanan, yaitu perasaan sedih yang besar sekali karena saya mau melepaskan ketenangan dan kebahagiaan yang sudah saya mulai. Belum sepenuhnya saya dapatkan, tapi saya sudah mulai rasakan. Mulai terasa tenang, terasa senang, karena benar-benar waktu saya melakukan latihan sebagai biku sementara ini, saya melakukannya dengan perenungan bahwa saya ini sudah mati. Karin Suwari itu sudah tidak ada, sudah mati. Yang ada ini adalah nama saya waktu itu, saya lupa, saya diberikan nama, aduh kok tiba-tiba blank ya saya. Aduh, pokoknya itu sekarang saya ini gitu. Sehingga saya benar-benar waktu itu saya mencoba melepas bahwa saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya istri, saya tidak punya anak, saya tidak punya harta apapun, tidak ada mobil, tidak ada rumah, tidak apa-apa. Ya kan? Nah, saat itu waktu saya mudah-mudahan bisa merasakan saya tidak benar, saya tidak pusingin apapun, saat itulah kebahagiaan mulai muncul. Nah, tapi kebahagiaan yang baru muncul ini harus saya lepas lagi. Karena saya harus lepas itu. Nah, ada dua perasaan yang berbeda ini, yang berkecamuk, yang saling di hati ini, sehingga membuat air mata saya itu nggak tertahankan, nggak terbendung. Luar biasa. Nangisnya seperti anak kecil yang kehilangan orang tua gitu loh. Dikira mamanya nggak ada, nggak tahu dia tiba-tiba dia hilang, itu seperti itulah. Saya nggak bisa mengungkapkan seperti apa. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi memang saya berharap kita semua lebih baik menekankan kepada pelatihan diri kita sendiri, gitu loh. Ya, itu lebih baik dan lebih bermanfaat buat kita nantinya. Luar biasa sekali. Benar-benar pengalaman yang luar biasa. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan langsung nyalakan mic-nya atau tulis di chat, nanti saya bacakan kalau tidak bisa bicara langsung. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya ingin bertanya lagi nih Pak Karim. Kalau misalkan kita punya uang sedikit nih, termasuk ada dana ke biku, dana sarapan, dana jubah, dana obat-obatan, ada kan yang buka katina, ada lagi yang dana ke bilang panti asuhan, ada pembangunan wihara, ada mau dana anak-anak di jalanan, orang-orang jalanan, ada dana function. Begitu banyak terbuka kesempatan untuk berdana. Mau dana orang sakit ada, panti asuhan ada, wihara ada, pembangunan ada, semua banyak. Nah, bagaimana caranya kita mengalokasi di mana yang dana yang ibaratnya kita belajar melepas lah ya. Melepas yang mana nih yang kita bagusnya kemana ya, biar tidak ada kemelekatan, bilang nggak ada kemelekatan agak susah ya. Kita seolah-olah udah terprogram bahwa kalau berdana itu kamu nanti akan dapat yang baik gitu. Jadi seolah-olah kita berlomba-lomba untuk berdana untuk mendapatkan kembali, dan apa itu yang sebetulnya praktek yang salah, tapi kita kok ya tetap aja gitu ya, kalau ada sisa dana mau kasih kemana ya, udah jadi kayak kebiasaan gitu ya, kasih kemana ya. Nah, kasih kemana itu yang ada saran nggak bagusnya kasih kemana gitu. Mbak, kalau ini kan itu ya. Ya, gimana terus? Ya, maksudnya
banyak yang apa? Jadi kepikiran gitulah istilahnya. Dan ini juga ada yang bertanya, Ping-Ping. Ngerti. Saya juga sering dalam situasi seperti itu. Saya sering karena kebetulan saya bukan orang yang mempunyai dana yang tidak terbatas. Ya kan, apalagi saya udah banyak dikenal mungkin ya orang yang karena saya sering galang dana, ya kan, yang perlu dana itu suka mencari saya. Cuman saya mempunyai suatu macam patokan, semacam prioritas, skala prioritas. Ya, seperti waktu COVID kemarin, jujur saya hampir tidak berdana untuk ke yang namanya yang pembangunan wihara, pembangunan kuti atau apa. Saya enggak. Saya saat itu fokus bagaimana caranya untuk berdana untuk bantu-bantu orang yang kena COVID. Ya kan, mau bantu obat ke, mau bantu oksigen, saya ada ikut juga bantu oksigen, bantu yang lain-lain. Tapi kan mungkin saya nggak suka. Waktu itu saya nggak pernah saya nggak bikin galda, cuman saya juga nggak mengeluarkan apa yang sudah saya lakukan. Cukup kita lakukan, kita tahu sendiri aja gitu loh. Ya kan? Jadi, tapi saya sempat diontak teman mau galda untuk pembangunan wihara. Saya bilang sorry, untuk sementara saya tidak terlibat dalam pembangunan dana pembangunan wihara karena dana saya terbatas. Dan saya melihat prioritas di sini yang lebih penting adalah yang COVID, gitu loh, ya kan? Sama misalnya ada terbatas, tahunya tiba ada teman baik kita yang sakit keras, yang nggak punya dana, lebih bagus kita fokus di situ, kita bantu, ya kan? Dan juga saya sering ngomong kepada Bante-Bante di Indonesia. Pernah saya ngomong dengan beberapa Bante, tolonglah Bante, stop bangun wihara lagi. Saya bilang, umat Buddha di kota besar tidak butuh wihara. Ya kan? Apa tidak mencukupi wihara yang sudah ada sekarang ini? Saya yakin lebih dari cukup wihara yang sudah ada di kota Jakarta, di kota-kota besar ya, kota Medan, kota Surabaya, ya kan? Wihara itu cukup besar. Sudah cukup. Yang kita butuhkan sekarang ini apa? Yang kita butuhkan sekarang ini adalah sekolah Buddhis. Itu loh. Ya kan? Nah, jadi di sini butuh kebiasaan kita dalam menentukan prioritas. Kita melihat. Kedua, ikuti kata hati kita. Kata hati kita mau berdana apa? Kalau lagi pikir, wah saya pengen banget berdana makan ke Bante. Oke, silakan. Dana makan. Ya kan? Oh, kebetulan ada Bante yang sakit, saya pengen dana Bante yang sakit. Silakan. Gitu loh. Ya kan? Kata hati kita dengar. Karena jujur kita semua masih keterbatasan dana. Kecuali saya konglomerat hari ini, dana saya nggak terbatas, ya terserah, saya bagi-bagilah. Setiap mau minta saya kasih dikit, bagi, nggak ada masalah. Cuman kembali lagi, kalau udah begitu, dia bagi. Dengan orang yang mempunyai dana yang terbatas, tapi kalau dia bagi, dia benar-benar berdana dengan sepenuh hati, hasilnya itu lebih bagus daripada orang yang punya dana sedikit terbatas. Tapi pernah dengar cerita Sang Buddha siapa namanya perempuan yang miskin itu cuman duitnya terbatas, cuma bisa beli minyak sedikit sama pakai rambut dia, ya dah? Ya betul, iya. Ya kan? Ada kan. Pada saat ya, angin kencang, semua pelita mati, tapi punya dia tidak. Betul. Karena kenapa? Karena dia berdana dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kesungguhan, dengan sepenuh hati. Ya kan? Sama, kalau saya duit banyak hari ini saya bisa berdana kemana semua, belum tentu itu nilainya itu lebih besar daripada kalau dana saya terbatas, tapi saya berdana dengan sesungguh hati. Itu akan lebih baik. Ya, ingat, kita kalau mau berdana, jangan sampai kita terpaksa berdana. Saya orangnya enggak paiseki. Jadi artinya kalau misalnya
ada yang ngajak saya berdana, walaupun teman baik sekalipun, kalau saya nggak seret, saya bilang sorry, saya nggak ikut. Saya nggak sungkan. Saya ikutin kata hati saya, oh enggak, ini kayaknya nggak tepat nih, ya kan, ya kan. Saya untuk apa berdana itu? Lebih bermanfaat kalau saya dana untuk yang ini memberikan manfaat lebih banyak, gitu loh. Jadi saya akan lebih seperti itu. Jadi kembali lagi kebijaksanaan kita pakai. Dengar kata betul, kita masih memikirkan manfaat tapi untuk kebaikan semuanya gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya itu bahwa kalau kita berdoa ke orang sakit itu termasuk fungsi nggak ya, hanya berdoa doang? Iya, kalau berdoa saja ya kategori function iya, karena kalau kita berdoa otomatis secara psikologis kita memberikan support mental. Apalagi kita berdoa di depan dia dengan baca parita di depan dia, si yang sakit itu kan merasa itu bisa berbahagia, ya kan? Jadi itu termasuk function juga, ya kan? Jadi secara kita memberikan support psikologis, support mental. Karena sekarang banyak yang sakit juga karena munculnya karena dari mental, ya kan? Nah, karena merasa kita sakit, misalnya saya sakit nih, saya terbaring di rumah sakit, tiba-tiba Bu Santi datang, ya kan, bawain makanan, ya kan, walaupun tanpa baca parita pun, saya sudah merasa, ada temen nih yang perhatiin, di hati kita gembira, ya kan. Nah itu juga membantu proses penyembuhan, ya kan. Asal jangan Bu Santi datang terus maki-maki saya, ya kan. Nah itu kan saya tambah stres misalnya kan, ya kan. Tapi datang menghibur, ya kan. Terus cerita-cerita misalnya kalau ada kira-kira kita punya nostalgia yang menggembirakan dulu, misalnya kita pernah berkunjung ke Lumpur ini, ke Lumpur sana, ini enak nih, begini kan, kita pernah berdana di sini, ya kan. Jadi akhirnya perasaan gembira itu kan bisa muncul. Nah, perasaan gembira kita itu, jadi ibu sudah ikut berdana, gitu loh, ya kan? Betul. Ini ada yang bertanya lagi, Ibu Yulia. Berdana pada orang tua adalah utama, tapi seandainya ada tetangga yang benar-benar menderita membutuhkan dana, sedangkan orang kita sudah sangat berkecukupan, dengan dana kita yang terbatas, siapa yang harus kita prioritaskan? Ini kembali yang ke tadi kayaknya ya. Ya, jadi gimana? Jadi artinya dana kita terbatas. Terus kita sementara ada kita tetangga cuma nih. tetangga atau orang tua, ya toh? Iya, Ya betul. Sekarang Prioritas yang mana kan kita katanya harus menyokong orang tua, tapi betul. kita bantu tetangga gitu, gimana ya? Apakah di sana Lihat, gitu maka kita lihat sih prioritasnya? kondisi orang tetangga itu bagaimana. Kalau kondisi tetangga memang udah sangat-sangat memprihatinkan dan sangat-sangat butuh bantuan kita, sementara tidak ada orang lain yang membantu, ya. Sementara orang tua kita misalnya, kalau kita kurangi supportnya tetap bisa bertahan, ya kan? Mungkin untuk saat itu ada baiknya kita mungkin ya jatah orang tua kita kurangi, kita bantu tetangga, gitu loh, ya kan? Tapi pada saat itu, setelah itu sudah kita balik lagi support. Jadi lihat kembali lagi kebijaksanaan yang kita pakai. Jadi ini kita mesti melihat case by case, kondisi daripada orang tua kita bagaimana. Kalau jangan sampai misalnya orang tua kita kurangin dia, orang tua kita juga nggak dapat makan, ya susah juga, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa berdana langsung, apakah kita bisa bantu? Misalnya, saya tahu teman saya yang berkecukupan dan suka berdana, ya kan? Nah, kita kontak teman saya, ya kan? Saya ada tetangga saya ini butuh dana, dia ini sakit, udah kanker stadium berapa, udah nggak bisa, udah stroke atau apa gitu loh, dan nggak punya uang untuk berobat, ya kan? Mau nggak kamu ikut bantu?
ya kan? Ya, sementara saya dananya udah nggak ada. Untuk saya mesti, kalau saya sebagai orang tua, kalau orang tua saya kurangin, nanti orang tua saya juga masalah gitu loh. Ya, ya kita bisa coba seperti itu. Ya, semoga menjawab semua pertanyaan teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya ingin sedikit bertanya ya. Ini kadang-kadang kalau saya pikir lebih baik, bentar, ini ada Eni. Mungkin Bu Eni aja dulu yang ingin bertanya. Silakan Bu Eni, langsung aja nyalakan mic-nya. Bu Eni ingin bertanya? Ini Bu Eni ada angkat tangan untuk bertanya, silakan nyalakan mic-nya. Atau kepencet aja nih, Bu Eni. Ya silakan. Mic-nya belum dinyalain, mic-nya dinyalain. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa ya Bu Eni ya? Suara mic-nya nggak ada. Oke, ya deh kalau gitu. Saya ingin sedikit menyentil ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan bilang berdana seolah-olah kita memang ada nilai tertentu yang untuk kita kasihkan dan kita dengan rela sukarela. Dan dibilang bahwa kita kalau berdana harus sukarela. Tapi ada satu momen bahwa kita memang harus melatih, memaksakan untuk berdana. Misalnya nih, kita punya makanan enak sekali. Atau kita punya suatu barang yang enak. Tapi barang itu dibutuhkan orang lain. Orang lain lebih butuh makanan tersebut. Nah, kalau menurut teori, ya nggak usah dana itu kamu nggak rela ngasih nggak usah gitu kan. Tapi kalau secara pikiran itu justru saat kamu berusaha melepas yang kamu suka, melepas yang benar-benar aku nggak pengen ngasih kamu, aku suka ini, aku ngapain, aku butuh ini juga, ngapa aku harus ngasih kamu juga gitu kan. Saya pikir itu justru pelepasan yang perlu kita latih nggak sih Pak Karim? Walaupun kita nggak rela ngasih dia, tapi kita harus berusaha istilahnya. Istilahnya apa ya? Ya nggak apa-apa lah, itulah nanti mungkin ada lagi gitu. Walaupun nggak rela, walaupun setengah hati, tapi kita ada nilainya nggak sih kalau gitu Pak Karim? Kan mungkin ada ya, pernah kita seperti itu ya. Uang tinggal seberapa, kamu minta, aduh, ini gimana ya nanti bisa apa enggak ya? Tapi kamu butuh, ya udahlah, apa-apa dah sana, gitu kan? Jawabannya ada di poin 3 dari pegangan hidup saya, pedoman hidup saya. Oke. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan pada saat kita berhasil. Kebahagiaan yang sesungguhnya bukan pada saat kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi ketika berhasil melepas apa yang kita inginkan. Ya, betul ya. Nah, masuk jadi ya, memang itu pedoman itu akhirnya saya dapatkan dari hasil latihan saya menjadi biku. Ya, jadi pada saat saya menjadi biku kan saya harus melepaskan semua kenyamanan yang saya miliki, ya kan, semua kesenangan yang saya miliki harus saya lepas pada saat saya menjadi biku. Wah, itu setengah mati. Saya kasih tahu prosesnya itu setengah mati sampai saya merasa menyesal waktu itu. Kenapa saya bego banget mau datang ke sini, mau jadi biku? Kenapa saya mau mendengar saran Lumpo untuk menjadi biku? Muncul itu pada saat saya latihan itu, muncul perasaan seperti itu. Aduh, saya tolol. Waktu itu kan saya sendiri, nggak ada teman yang mau nemani. Jadi waktu saya di Upasampada jadi biku, saya itu sendirian, tidak ada teman. Bayangin aja, tidak ada teman di negara asing, di Thailand, ya bahasa juga asing, walaupun saya bisa ngomong, cuma sebatas komunikasi biasa Thailand, tapi kan nggak fasih-fasih amat, ya kan, dan negara asing, makanannya juga berbeda dengan kita. Saya waktu itu makanannya nggak boro-boro mau makan bakmi, mau makan chapui tiao, lupain deh, ya kan, makannya beda, sampai saya benar-benar nggak makan, pada makan satu hari cuma sekali, ya, cuman makan buah. Kebetulan untung saya senang buah. Jadi sehari sekali itu makanan saya 90% itu buah. Ya kan? Bayangin aja berat itu untuk melepaskan yang sudah
nyaman kita miliki, sudah enak. Sehari saya makan 3 kali, mau makan enak, pengen makan kuitiao, pergi makan kuitiao, pengen makan ifumi, makan ifumi, pengen makan bakmi, mau makan di restoran mana, ya tinggal pergi. Tapi itu mau dilepas. Nah, pada saat saya benar-benar bisa melepas itu, itulah kebahagiaan itu muncul. Oh, gitu loh. Nah, itulah latihan yang perlu kita lakukan. Jadi makanya saya mengambil satu kesimpulan untuk pegangan hidup saya, pedoman hidup saya. Ternyata kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan bukan saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi justru pada saat kita bisa melepaskan apa yang kita inginkan. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Betul, betul. Betul sekali, setuju sekali. Perjuangan yang berat hasilnya juga akan memuaskan, lebih senang ya. Kalau hanya sekedar itu kan hanya. Ya, cuman persoalannya adalah pada saat kembali jadi umat biasa lagi, seperti umat berumah tangga lagi seperti sekarang, itu muncul lagi itu nggak gampang. Jadi itu sulit. Jadi latihan itu harus kontinu. Jadi betul, betul. Berlatih tiap saat ya. Ya, betul. Betul. Tadi ini hanya mengatakan bahwa dia bilang tuntunan hidup, pedoman hidup Pak Karim sangat bagus sekali. Dia setuju dengan ini. Gitu. Tanpa terasa waktunya sudah jam 1 nih. Apakah ada yang kata-kata? Ya, ada kata-kata yang mau disampaikan atau silahkan membacakan Pak Tidana atau apa mungkin. Silahkan. Ya, penutup. Sebagai penutup, semoga apa yang saya sharingkan pada siang ini memberikan manfaat buat kita semua. Ya, semoga teman-teman yang mendengarkan pada siang ini lebih sedikit tercerahkan. Ya, semoga latihan kita, praktek dharma kita akan semakin baik dan semakin maju. Dan apabila ada yang nantinya tidak sepaham, ya saya mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung. Ya, masing-masing punya pandangan yang sendiri-sendiri. Jadi semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada siang ini, dengan sharing dharma, semoga dengan ini kita limpahkan kepada semua makhluk, semua leluhur kita dan teman-teman kita yang telah mendahului. Ya, semoga mereka semua bisa ikut berbahagia. Sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak Pak Karim. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Anumodana Bu Santi atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Terima kasih banyak. Tidak ada yang tidak berkenan. Terima kasih banyak Anumodana untuk sharing ya, untuk kesediaan waktunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.